Ya, masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita tercinta. Ada satu pertanyaannya agak mengganggu pikiran, yaitu tentang apakah PT Perorangan bisa dipilotkan. Ini PT Perorangan kan munculnya baru dalam Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini mungkin tak kasih sejarah. Memang PT Perorangan itu nabrak beberapa aturan. Itulah yang kenapa kok aturan ini disebut Omnibus Law, karena dia nabrak beberapa aturan. Salah satunya adalah aturan tentang perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas itu didirikan oleh minimal 2 orang. Ini ditabrak sama Omnibus Law dengan memberikan suatu aturan di mana orang perorangan itu boleh mendirikan PT, disebut PT Perorangan. Bagaimana tanggung jawabnya? Tetap, karena di sini tanggung jawabnya bentuk badan hukumnya masih berbentuk perseroan, maka aturan-aturan tentang perseroan tetap dipakai. Bagaimana kalau PT Perseroan pilot? Ya tetap. Jadi aturan tetap. Apakah tidak bisa menarik kepada hak pribadi? Terbatas. Sama, terbatas. Sama dengan perseroan terbatas. Kalau di situ masih ada tanggungan pajak misalkan. Saya ada satu case, ada satu perkara di mana PT-nya sudah pilot, ternyata masih ada utang pajak, sehingga dikejar sampai ke komisaris sama tukang pajak. Sama perpajakan, itu tetap dikejar sampai ke para komisaris, itu dikejar. Kemudian ketika PT Perorangan ini pilot, apakah otomatis serta-merta mengacu kepada pribadi? Enggak. Di aturan-aturan kepilotan dan aturan-aturan perseroan terbatas tetap dipakai di sini. Tidak bisa, karena ini PT Perseorangan berubah menjadi CV, tanggung jawab pribadi, nggak bisa. Tetap aturan perseroan, aturan kepilotan berlaku dalam PT Perseorangan yang sudah dijatuhkan oleh pilot. Mungkin seperti itu ya. Jadi bagi Anda, saya support, saya dukung Anda untuk bikin PT Perorangan. Karena banyak hal yang terkait dengan regulasi yang hanya bisa dilakukan oleh PT. Baik itu PT konvensional yang 2 orang, 3 orang, 4 orang komisarisnya, maupun PT-PT perseorangan. Contohnya Pak, contoh pemecahan tanah bagi developer itu kan harus berbentuk PT, perseroan terbatas, harus berbentuk badan hukum. Nah itu baru bisa mencapainya. Tetapi turun perikat yang tadinya kalau pecah pribadi bisa SHM, karena ini pecah PT menjadi SHGB, mungkin seperti itu. Jadi banyak regulasi-regulasi yang mendukung berdirinya PT. Kalau Anda kerepotan, bikin PT Perseorangan. Cepat kok, paling sekarang sekitar 1 hari udah selesai semua itu terkait dengan PT Perorangan. Dan biayanya relatif lebih murah. Mungkin seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat.